FIP Undiksa, kembali lagi bersama saya Bonar Pandesinaga di acara Talk Show. Untuk acara pada kali ini kita laksanakan secara virtual karena kondisi PPKM yang masih kurang memadai. Semoga teman-teman penonton setia FIP Undiksa dalam keadaan sehat. Untuk acara kali ini kita kedatangan bintang tamu, pastinya mahasiswa berprestasi di Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu Kak Angga Juliartawan. Kak Angga Juliartawan ini merupakan salah satu mahasiswa yang berprestasi pastinya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, Kak Angga Juliartawan masih bisa mendapat banyak prestasi-prestasi. Bagaimana sih cara Kak Angga mendapatkan itu? Apa sih hal-hal yang membuat Kak Angga bisa mendapat banyak prestasi dan hal-hal apa saja yang membuat Kak Angga termotivasi? Langsung saja kita bertanya-tanya kepada Angga ya, sobat menonton VIP. Halo Kak Angga. Halo Di. Mungkin bisa disapa dulu Kak penonton setia VIP TV. Ya, baik. Halo semuanya, sobat VIP TV. Perkenalkan, saya I Gusti Ngurah Kade Angga Tawan, biasa dipanggil Angga. Nah, saya sendiri merupakan salah satu mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, saat ini tengah berada pada semester 6 dan beranjak menuju semester 7. Nah. Ya, terima kasih Kak Angga untuk perkenalan singkatnya ya. Jadi Kak Angga ini kan mahasiswa yang bisa dikatakan berprestasi, banyak kayak prestasi-prestasi yang didapat sejak pandemi, khususnya dari tahun kemarin yang saya tahu Kak Angga yang juara 3 perekrutan remaja berbudi pekerti tingkat se-Indonesia. Itu kira-kira bagaimana sih kakak buat mendapat banyak prestasi di tengah-tengah pandemi seperti ini, dan apa saja sih prestasi-prestasi yang udah kakak dapatkan selama pandemi ini berlangsung, Kak? Baik, Di. Jadi, puji syukur karena banyaknya dukungan-dukungan, doa-doa, kakak bisa meraih yang sudah adik sebutkan tadi, meraih juara ketiga remaja berbudi pekerti tingkat nasional. Nah, jadi untuk mencapai penghargaan tersebut tentu ada beberapa upaya-upaya atau hal-hal yang pasti kita lalui bersama, yaitu kalau dari kakak sendiri, yang pertama tentu kakak sendiri memantiri terlebih dahulu. Apakah kakak bisa rasanya mengikuti lomba ini? Kemudian setelah kakak mengoreksi diri, melihat potensi di dalam diri, oh ternyata ada ya sepertinya ini potensi untuk tembus seperti itu. Nah, jadi dari sana jika kita sudah rasa bisa seperti itu, jangan ragu. Jadi coba saja mendaftar. Nah, masalah hasil itu belakangan, kita coba daftar, kemudian kita ikuti step by stepnya, kegiatan-kegiatan lombanya, dan komitmen kita. Jadi kakak di sini sangat ingat pada saat itu bahwa ada dosen kakak, yaitu Koor Prodi PGSD, sangat mendukung kakak sepenuhnya. Jadi di sana kakak berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin di ajang pemilihan remaja berbudi pekerti. Jadi intinya kita harus bekerja keras, memiliki komitmen, jangan takut untuk mencoba. Nah, jadi kedepannya itu nikmati proses, niscaya mendapatkan hasil yang optimal. Seperti itu, Di. Jadi sampai sejauh ini Kak, apa-apa saja sih prestasi yang sudah kakak dapatkan, baik itu akademik maupun non-akademik, Kak? Mungkin bisa disampaikan buat agar mahasiswa PIP juga bisa termotivasi dengan prestasi-prestasi yang kakak dapatkan. Baik, Dik. Jadi terkait pertanyaan itu, prestasi-prestasi yang mungkin sudah pernah kakak raih, yaitu seperti yang tadi sudah disebutkan, pernah meraih
juara ketiga pemilihan remaja berbudi pekerti tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Uniksa. Kemudian puji syukur baru-baru ini kakak berhasil meraih juara kedua lomba micro teaching tingkat nasional yang diselenggarakan serangkaian pagelaran pendidikan dasar nasional di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kemudian puji syukur juga kakak dan anggota tim di PKM. Nah, di tahun ini bisa didanai. Juga selain itu kakak juga menggeluti kegiatan-kegiatan lomba-lomba di bidang seni seperti lomba kekawin, lomba menyanyi, seperti itu, dan puji syukur meraih juga beberapa juara seperti itu, Dik. Berarti sudah lumayan banyak, sangat banyak ya Kak, banyak banget prestasi selama pandemi ini yang didapatkan baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi kira-kira Kak, bagaimana sih respon orang tua dari kakak atau masyarakat sekitar ketika mengetahui kakak mampu gitu mendapatkan beberapa prestasi ketika masa pandemi seperti itu Kak? Baik, jadi tentunya orang tua di rumah yang pertama sangat bangga ya, karena kita anaknya berhasil meraih juara, berhasil meraih prestasi seperti itu. Karena dari awal kita semua ikut kegiatan lomba, mengikuti kegiatan apapun itu, pasti motivasi utama itu ada dari orang tua. Nah, karena kita ketahui bersama orang tua kita bekerja di rumah, menafkahi kita untuk bisa menempuh jenjang perguruan tinggi. Jadi kita harus berupaya sebaik mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan positif, berprestasi seperti itu, dan membuat orang tua kita bangga dengan berprestasi. Nah, kembali lagi, tentunya kedua orang tua kakak sangat bangga atas raihan prestasi ini, dan kakak berharap jadi dari capaian prestasi ini generasi yang ada di lingkungan masyarakat kakak itu menjadi termotivasi. Nah, terutama itu kakak kan menggeluti kegiatan seni seperti kekawin dan keagamaan Hindu itu. Nah, jadi kakak berharap itu bisa dijadikan sebagai motivasi, jadi dijadikan sebagai inspirasi untuk generasi remaja yang ada di lingkungan masyarakat kakak sendiri, seperti itu. Oh, seperti itu ya Kak. Berarti bisa dikatakan orang tua juga pastinya mensupport prestasi-prestasi yang kita dapatkan, seperti itu ya Kak. Jadi Kak Angga ini, iya, sekali. Kak Angga ini pernah ikut organisasi hingga sekarang atau mulai dari semester 1 atau enggak Kak? Baik, Di. Jadi sebelumnya terkait dengan kegiatan berorganisasi, kakak dari semester 1 itu mengikuti kegiatan kepanitiaan yang di kampus itu. Jadi dari kegiatan-kegiatan kepanitiaan di himpunan mahasiswa jurusan itu kakak sering mengikuti kegiatan itu. Kemudian di Badan Eksekutif Mahasiswa di BEM Fakultas itu kakak sering juga terlibat secara tidak langsung maupun langsung itu ikut menjadi perangkat acara seperti itu. Dan juga saat ini kakak mengikuti komunitas, itu komunitas We Do Something. Nah, di asal kakak ya di Kabupaten Jemberana. Jadi kami itu komunitas We Do Something itu bergerak melakukan sesuatu. Intinya bergerak melakukan sesuatu yang positif. Seperti namanya We Do Something, seperti itu. Berarti lumayan banyak dong Kak pengalaman organisasinya ya Kak ya? Astongkare, jadi pengalaman organisasinya ya bisa cukup seperti itu. Menurut kakak di masa perkuliahan khususnya di tengah-tengah pandemi seperti ini penting nggak organisasi Kak? Baik, Di. Kalau menurut kakak sendiri di masa perkuliahan seperti ini yang kita ketahui bersama menggunakan metode daring ya, jadi organisasi itu bisa kita katakan sangat penting. Nah, karena apa? Jadi di saat kita mengikuti kegiatan perkuliahan,
Nah, apalagi ini kan metode daring. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu-waktu luang kita untuk aktif di kan kemahasiswaan, kegiatan organisasi. Nah, tapi kita juga harus tetap ingat kewajiban kita sebagai mahasiswa kita mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik. Nah, kita juga tidak dapat memungkiri ya, mungkin di luar sana banyak ada anggapan bahwa ngapain sih ikut organisasi gitu, nanti nilainya jatuh seperti itu. Kan ada orang yang beranggapan seperti itu ya. Nah, tapi kenyataan di lapangannya bagaimana? Bahkan kenyataan di lapangan kita temukan bisa saja orang yang mengikuti kegiatan organisasi itu prestasinya sungguh luar biasa seperti itu. Jadi kegiatan organisasi itu memiliki banyak manfaat kalau menurut kakak ya. Jadi yang pertama itu kita bisa mengasah public speaking kita. Nah, jadi dari kita mengikuti kegiatan organisasi, kita bisa mengasah public speaking sehingga di kegiatan perkuliahan itu di dalam kelas. Nah, jadi di sana kan kita juga bisa unjuk diri seperti itu, unjuk bahwa oh, mahasiswa ini ternyata kemampuan berbicaranya baik seperti itu. Selain itu juga di organisasi kita kan belajar memanajemen atau self management ya, memanajemen diri. Ya. Jadi dari organisasi kita belajar self management bahwa keterampilan itu di kegiatan perkuliahan kita. Nah, jadi kita bisa tentunya mengatur yang mana harus kita kerjakan dan tentu ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Itu di. Berarti memang sangat penting dong ya Kak, kalau umpamanya organisasi itu kita ikut aktif dalam organisasi gitu, tapi jangan sampai perkuliahan kita terabaikan seperti itu ya Kak. Menyinggung tadi mengenai respon dari teman-teman, menyinggung tadi mengenai respon dari kakak mengenai teman-teman kita yang menganggap kalau umpamanya organisasi itu kurang baik. Kayak sering sekali banyak mahasiswa mundur atau berhenti dari organisasi gara-gara mendapat respon seperti itu. Menurut Kak Angga, bagaimana sih hal itu Kak? Apa sih yang ingin kakak katakan buat mereka yang menganggap ikut organisasi sambil kuliah itu kurang baik, dan buat orang yang masih tetap bertahan di organisasi? Ya, baik, Di. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin ingin kakak sampaikan, yaitu yang pertama kepada kawan-kawan mahasiswa yang mungkin memiliki anggapan bahwa berorganisasi itu hanya menghabiskan waktu. Nah, seperti itu. Jadi kepada mereka stop untuk berasumsi seperti itu. Nah, karena kita sadari berorganisasi itu banyak memberikan manfaat tersendiri. Nah, kakak di SMA dulu 2 tahun atau 2 periode mengikuti kegiatan organisasi juga dan tidak pernah mundur. Walaupun kita sadari bersama kegiatan organisasi itu pasti ada suka dan juga ada dukanya. Nah, kepada orang yang mengatakan seperti itu, stop. Nah, organisasi itu penting. Organisasi itu bisa memberikan manfaat tersendiri bagi kita. Apa saja manfaatnya? Nah, suatu saat nanti kita terjun di dunia kerja, apa yang dilihat? Tentu CV kita yang dilihat, pengalaman berorganisasi, bagaimana pengalaman kita. Nah, itu tentu menjadi nilai plus tersendiri bagi kita yang mengikuti kegiatan berorganisasi. Nah, sedangkan bagi orang-orang di luar sana yang nanti saat mencari kerja, di CV-nya tidak memiliki pengalaman atau pengalaman organisasi seperti itu, nah, tentu itu pasti dipertimbangkan. Nah, ubahlah mindset seperti itu kepada rekan-rekan di luar sana. Mari kita seminimal mungkin berkontribusi ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan juga kegiatan organisasi. Nah, kepada rekan-rekan yang saat ini, yang kedua, itu rekan-rekan yang sudah mengikuti kegiatan berorganisasi atau kegiatan kemahasiswaan, tetap bersemangat. Nah, karena kalian-kalianlah
yang menjadi apa ya? Karena kalian-kalianlah yang memberikan sumbangsih seperti itu kepada lembaga tercinta ini. Jadi anak-anak yang mengikuti kegiatan organisasi, mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi ini, sumbangsihnya begitu luar biasa untuk lembaga. Dan kakak sendiri tahu itu, jadi begitu besar yang diberikan untuk lembaga. Jadi tetap bersemangat, nikmati alurnya dan prosesnya seperti itu, dan jangan lupa jangan sampai meninggalkan kegiatan perkuliahan seperti itu. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Kak Angga. Jadi, organisasi itu memang sangat penting, baik itu di perkuliahan, serta nantinya di lapangan atau di dunia pekerjaan. Jadi, teman-teman penonton setia VIP TV, dapat kita simpulkan bahwa kuliah, organisasi, serta prestasi dapat Kak Angga rangkul semua, dan semuanya itu berjalan lancar walaupun di tengah-tengah pandemi. Kira-kira apa sih tips-tips dan bagaimana sih cara Kak Angga untuk mendapatkan ketiganya itu dan berjalan dengan lancar? Langsung saja kita tanya ke Kak Angganya. Kira-kira bagaimana sih Kak tips yang Kak Angga lakukan agar ketiganya itu berjalan lancar dan tiga-tiganya membuahkan hasil yang baik? Baik, nah jadi bagaimana sih cara kita untuk memanajemen dari kegiatan organisasi, kemudian kegiatan perkuliahan, juga kegiatan-kegiatan kompetisi itu? Jadi yang pertama, mungkin dari kakak sendiri, kita harus memiliki atau kita harus punya skala prioritas terlebih dahulu ya. Jadi yang mana yang kita jadikan sebagai prioritas utama kita terlebih dahulu. Mungkin kita lihat dulu dalam jarak dekat ini apa yang bisa saya selesaikan. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai ada sesuatu hal yang urgent atau ada sesuatu hal yang penting, namun kita malah mengabaikan itu. Misalnya tugas seperti itu. Tugas yang penting, namun kita tidak mengutamakan itu. Nah, itu kan hal yang fatal ya. Jadi kita harus punya skala prioritas terlebih dahulu. Mungkin kita utamakan tugas terlebih dahulu. Setelah tugas ini selesai, oke, nanti kita sambil jalan, kita ikut kegiatan organisasi, kita ikut rapat. Nah, mungkin juga kita bisa mengkolaborasikan waktu itu di saat kita rapat. Kita bisa juga sambil mencicil tugas-tugas kita seperti itu di saat kita masih belum bertugas. Nah, selain itu, setelah kita menentukan skala prioritas, tentu kita menurut kakak kita harus membangun relasi ya, karena dengan kita memiliki relasi yang baik di kelas itu jadinya kegiatan perkuliahan kita berjalan lancar. Karena kakak rasa di bangku perkuliahan itu relasi yang baik itu akan dapat memicu semangat kita untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Juga nanti dari sana juga mereka yang akan memberikan kayak mengingatkan kita gitu loh, Angga ada tugas ini loh. Nah, jadi dengan kita memiliki yang baik, tentu ketiganya itu akan jalan juga. Dan yang pertama itu tentu ada skala prioritas kalau menurut kakak ya, seperti itu. Baik Kak Angga, itu merupakan tips-tips yang sangat baik dan sangat menarik dan bisa kita terapkan buat mahasiswa penonton setia VIP TV. Bagaimana cara kita untuk menjadi mahasiswa yang aktif dalam organisasi namun mengutamakan perkuliahan serta mampu berprestasi di tengah-tengah pandemi. Kemudian motivasi apa sih Kak yang bisa kakak berikan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan agar bisa mengutamakan perkuliahan namun tetap mempertanggungjawabkan organisasinya serta berprestasi untuk lebih semangat lagi Kak? Baik, jadi sedikit
motivasi dari kakak sendiri untuk mahasiswa di luar sana, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang pertama, kita berupaya semaksimal mungkin ya, mengikuti kegiatan perkuliahan dengan lancar. Kita ikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan. Nah, jangan takut untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan organisasi. Karena teman-teman, kita sadari ke depan saat kita menempuh dunia kerja, apa yang dilihat yaitu soft skill. Nah, jadi bukan IPK yang dilihat teman-teman, jadi yang pasti dilihat oleh perekrut pekerjaan nanti adalah soft skill yang kita miliki dan juga hard skill. Nah, kita juga tidak mengesampingkan IPK ya, IPK itu juga tetap penting, namun alangkah baiknya kita mengimbangi IPK yang baik itu dengan soft skill yang baik juga. Nah, bagaimana caranya kita mengikuti atau memiliki soft skill yang baik, yaitu dengan mengikuti kegiatan organisasi, dan saat ini juga di kegiatan kemahasiswaan, soft skill yang bisa kita mengasah soft skill itu bisa dengan mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Nah, di FIP itu memberikan fasilitas yang memadai, membuka kegiatan MBKM itu sendiri. Jadi di sana kita bisa melatih diri untuk memiliki soft skill yang mumpuni tentunya. Nah, selain itu juga kita untuk dapat berprestasi jangan pernah takut untuk mencoba. Karena sebuah kalimat yang kakak pegang dan kakak percayai, yaitu jangan pernah takut mencoba sesuatu hal yang baru. Setumpul-tumpulnya pisau, apabila diasah, itu pasti akan tajam. Ya. Nah, di luar sana, mahasiswa, teman-teman kakak, banyak yang takut untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lomba. Bahkan di awal sudah, takut, nggak bisa, seperti itu. Nah, jangan pernah takut seperti itu. Kakak sendiri diajak mengikuti kegiatan lomba seperti itu. Coba ini suatu pengalaman yang baru seperti itu. Pasti kita akan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan seperti itu yang nanti akan meningkatkan skill kita. Jadi seperti itu, seperti kata pisau yang diasah. Nah, kita juga mengikuti kegiatan pembinaan-pembinaan yang nantinya kita bisa tajam. Ya, kita dapat melewati kegiatan lomba itu. Nah, intinya kepada teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba itu. Berarti untuk mengenai prestasi dan yang lain itu bisa diambil satu kalimat motivasi ya Kak. Mencoba tak mengapa, mengapa tak mencoba. Seperti itu ya Kak? Iya, betul sekali. Baik Sobat VIP, penonton setia VIP TV, demikianlah penyampaian motivasi serta tips-tips bagaimana menjadi mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan, dalam berprestasi serta berorganisasi dari Kak Angga. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, buat penonton setia khususnya mahasiswa VIP Undiksa. Semoga segala hal-hal positif yang didapat oleh Kak Angga bisa kita terapkan untuk menjadi mahasiswa yang produktif. Jika kalian masih ingin mendapatkan banyak motivasi-motivasi serta ingin tahu mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, tetap ikuti acara VIP Talk Show bagian dari VIP TV. Saya Bonar Pandey Sinaga, mohon undur diri, sampai jumpa di acara selanjutnya.